yang di online bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak? Bisa, Ya, baik. Pak. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat kembali di mata pelajaran biologi ini. Cahyadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasul inni ilman warjuni. Nah, pesan kita kali ini adalah mengenai virus juga, melanjutkan yang kemarin. Nah, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada semuanya, ada yang masih ingat gak bahasan kita minggu kemarin? Satu orang aja. Ada yang mau angkat tangan? Satu orang, nanti saya tulis. Ya, boleh. Namanya siapa? Siapa? Mutia. Ada lagi yang mau dari cowoknya nih? Kemarin kita ngebahas apa aja? Tadi sejarah, terus ya struktur, apa lagi? Jenis, terus ya. Nah, mungkin kita akan ini dulu ya, spoiler untuk materi kita yang akan dibahas pada hari ini. Saya stop share dulu. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kalau tadi setelah lihat video ya, kira-kira kita nanti mau ngebahas apa? Ya, ada yang berani? Ya, siapa namanya? Fauzan. Oke, gimana Fauzan? Langkah pencegahan dan penularan. Oke, yang lain mau berpendapat kan? Pencegahan dan penularan. Ya, tadi siapa yang unik? Boleh? Dea. Oke, gimana? Saya ingin berpendapat kita akan membahas tentang disiplinnya pencegahan virus corona dapat mempercepat Ya, gimana? mencegah penularan virus corona secara baik. Efisien. Iya. Oke, terima kasih Dea yang sudah berpendapat. Di sini saya izin untuk membacakan kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Masih sama ya dengan bahasan kemarin. Yang pertama itu mengenai KD 3.4-nya adalah menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Sementara poin 4.4-nya adalah melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat prevalensinya. Nah, namun karena lagi pandemi ya, lagi ininya corona, jadi kita akan bahas corona sih. Ya. Nah, sementara untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami klasifikasi virus dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara replikasi virus dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran virus dalam kehidupan dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan dengan tepat.
Yang kelima, peserta didik mampu membuat slogan mengenai cara menghentikan penyebaran virus. Dan yang keenam, peserta didik mampu membuat karya cara hidup sehat untuk menghindari infeksi virus berupa poster. Nah, namun yang akan kita bahas sekarang adalah 4 dulu saja ya. Yang pertama adalah klasifikasi virus, cara replikasi virus, peranan virus, dan juga dampak virus COVID-19. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai klasifikasi virus. Nah, jadi mungkin masih menyambung ya dari yang bahasan kemarin. Kalau bahasan kemarin itu kan ada struktur tubuh dan juga jenis virus. Nah, untuk sekarang kita akan lanjutkan ke klasifikasi virusnya. Nah, kira-kira apa saja nih klasifikasi virusnya? Kita akan lihat di slide. Nah, yang kedua adalah cara replikasi virus. Replikasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak atau pernah mendengar itu istilah replikasi? Dari yang online juga boleh berpendapat. Atau yang di kelas nih boleh replikasi. Apa nih kira-kira replikasi? Ya boleh dibuka bukunya, di searching juga boleh gitu. Yo. Saya Pak. Saya Pak. Ya, Oke deh aja. Muhammad Firdaus dulu. Oh iya. Replikasi virus adalah pembentukan virus biologis selama terjadi proses infeksi di sel target yang akan menjadi hostnya. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD secara kelompok. Saya izin untuk mengirim filenya di grup ya. Nah, tidak ada ya, bisa dicek grup WhatsApp-nya. Nah, untuk kelompoknya sendiri itu terdiri dari 6 sampai 7 orang. Dan saya di sini sudah mengelompokkan gitu. Jadi kalian berkoordinasi juga dengan teman-teman yang ada di online gitu. Jadi kan ini kan yang masuk ke kelas hanya setengah ya, dan setengahnya lagi berada di rumah gitu atau secara daring. Nah, jadi silakan teman-teman berdiskusi gitu dengan temannya di grup WhatsApp sendiri. Silakan buat sendiri, misalnya kelompok 1 bikin sendiri grupnya, kelompok 2 bikin sendiri grupnya gitu. Dan untuk pembagian grupnya, kalau nomor absen masing-masing hafal tidak? Hafal. Oke. Nah, untuk pembagiannya yaitu dari absen 1 sampai 7 itu kelompok 1, absen 8 sampai 13 kelompok 2, absen 14 sampai 20 kelompok 3, absen 21 sampai 27 kelompok 4, absen 28 sampai 33 kelompok 5, dan absen 34 sampai 39 kelompok 6. Ini akan menyimpulkan perbedaan dari virus DNA dan virus RNA. Virus DNA memiliki jenis asal nukleat berada ganda, sedangkan virus RNA memiliki jenis asal nukleat berada ganda. Virus DNA cenderung lebih stabil sehingga mutasinya rendah, sedangkan virus RNA cenderung tidak stabil yang menyebabkan
lebih sering menginfeksi manusia dan hewan, sedangkan virus RNA lebih sering menginfeksi tanaman. Virus biasanya mereplikasi dirinya sendiri. Ada beberapa tahapan dalam replikasi virus, yaitu tahap asumsi, penempelan proteinnya, tahap injeksi, masuknya asap bilik ke dalam salinan, tahap sintesis, pembentukan, tahap rakitan, dan tahap uji pemecahan salinan. Berdasarkan urutan ini, siklus replikasi virus bisa dibagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus isogenik. Kali ini merupakan tahap peningkatan virus pada sel inang. Adsorpsi terjadi karena virus dalam hal itu yaitu bakteriofag memiliki sebuah ekor yang akan menempel pada reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. pada tahap penetrasi, seluruh ekor berkontraksi sehingga jarum bentuk di bagian ujungnya membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksikan materi genetiknya ke dalam prosesnya. Siklus isogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleik virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan program. Virus tidak menghancurkan sel dalam virus isogenik. Proses berjalannya fase isogenik berawal dari fase absorpsi, yaitu virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Kedua, fase penetrasi, yaitu genom virus berintegrasi dan bergabung ke dalam sel inang. Pada proses pergabungan, genom virus bergabung dan berinteraksi ke dalam pada proses replikasi, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang sel, kemudian akan membalas sementara kromosom dan transkripsikan ke sel bakteri yang berbeda bagi manusia, sehingga dalam proses ini manusia diuntungkan oleh adanya bakteri. Manfaat virus juga untuk membuat vaksin. Bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan, tetapi daya antigen virusnya tetap. Dampak negatif virus mengakibatkan penyebab penyakit pada manusia adalah rumah sakit kewalahan karena kebanyakan pasien, ekonomi menurun, angka kematian meningkat, nakes tertular, sakit ke rumah sakit, pasien depresi, bertambahnya limbah medis, akhirnya banyak kesalahan pembuatan atau melindungi diri. Siklus isogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleik virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan program. Virus tidak menghancurkan sel dalam virus isogenik. proses berjalannya fase isogenik berawal dari fase absorpsi, yaitu virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Kedua, fase penetrasi, yaitu genom virus. RNA dengan virus DNA itu ternyata ada perbedaannya. Dan tadi dari teman-teman kelompok 1 ya sudah menyampaikan dengan baik. Dan di sini saya izin untuk menambahkan sedikit. Nah, untuk virus RNA itu mempunyai rantai tunggal. Terus laju mutasinya atau pembelahannya juga itu relatif lebih tinggi gitu. Dan juga virus RNA ini cenderung tidak stabil. Sementara virus DNA itu mempunyai untai ganda. Kemudian untuk laju mutasinya itu lebih rendah gitu dibandingkan dengan virus RNA, dan juga virus DNA ini cenderung lebih stabil seperti itu. Ini kita bagi ya menjadi siklus litik dan juga siklus lisogenik. Nah, untuk siklus litik itu tadi sudah tepat ya yang disampaikan oleh kelompok berapa tadi? Ada 5 gitu untuk tahapannya. Yang pertama ada adsorpsi atau menempelnya fag pada dinding bakteri. Fag ini adalah
virus ya, kesatuan virus. Kedua itu adalah penetrasi atau penyuntikan DNA atau RNA virus ke dalam sel bakteri. Kemudian yang ketiga adalah sintesis atau replikasi virus. Nah, itu adalah pembuatan salinan genom dan protein virus. Yang keempat adalah perakitan. Ketika DNA virus atau RNA virus ini sudah disintesis di dalam bakteri, diambil alih ya oleh virus gitu, kandungan bakteri ini, selanjutnya akan mengalami perakitan gitu, perakitan virus-virus yang baru. Nah, untuk perakitannya sendiri kita lihat di sini ya, untuk lebih jelasnya. Di sini disusut kepalanya, kemudian selubung ekornya, ini ekornya juga. Proses keempat atau perakitan. Kemudian yang kelima adalah proses lisisnya gitu, atau keluarnya virus-virus ini keluar dari dinding bakteri ini. Ketika ini kan di fase awal itu virus itu kan nempel ya, namanya fase absorpsi. Ketika sudah fase absorpsi kan virus itu kan menyuntikkan DNA atau RNA-nya ke dalam dinding sel bakteri. Ini kan disuntikan. Nah, ketika sesudah disuntikan, virus itu kan akan melalui fase replikasi ya, kalau di sini. Bentar. Nah, kalau di sini kan sudah penetrasi itu sintesis ya, atau replikasi. Nah, kalau dalam posisi litik itu seperti ini, ketika sudah disuntikan DNA-nya, nih DNA atau RNA virusnya, nah nanti ini tuh DNA bakteri itu diambil alih oleh virus ini. Bahan positifnya antara lain pembuatan vaksin, terapi gen, dan melemahkan dan membasmi bakteri patogen. Nah, untuk peranan negatifnya ini ada beberapa gitu, terhadap tumbuhan bisa, hewan juga bisa, dan manusia pada tentunya ya. Jadi baca-baca saja, nanti saya share. Nah, ini untuk akibat virus tetelo ya yang menyerang ayam. Kemudian ini rabies. Kalau ini itu flu burung. Flu burung itu ternyata dapat menjangkiti manusia juga. Kalau dulu itu kan pernah boomingnya flu burung ya. Kalau sekarang COVID. Kalau ini virus TMC itu loh. Ini influenza, ini COVID. Nah, selanjutnya adalah dampak COVID-19 terhadap kehidupan juga tadi sudah disampaikan dengan baik. Nah, untuk contohnya simpel-simpel aja. Kalau misalnya nggak mau ribet, mau kayak ini aja, silahkan. Kalau misalnya ingin lebih rinci, boleh seperti ini. Ini juga saya ambil di depan gerbang ini. Baik, ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau sudah dirasa cukup? Sudah ya. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya, baik yang hadir secara langsung maupun yang online. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua, baik di duniawi maupun dan untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai bakteri ya. Jadi silakan dibaca-baca dulu supaya nanti di kelasnya lebih aktif lagi. Dan terima kasih banyak sekali lagi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.